Sini Bapak Ibu ya, kita sudah memahami ya bahwa teka-teki silang ini merupakan salah satu media yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kita karena di sini akan membuat rasa penasaran dari anak didik kita untuk bisa mengisi kolom lajur kiri, lajur kanan, vertikal, horizontal sehingga membuat anak-anak kita itu tertantang dan memiliki literasi yang baik. Nah, itu salah satu manfaat dari teka-teki silang, artinya mereka merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan apa yang ada di soal-soal di TTS tersebut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu tidak sudah memahami ya terkait dengan teka-teki silang tersebut dan ketika nanti kita membuat teka-teki silang itu akan sangat mudah ya bagi kita dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya. Baik, saya langsung ya share screen seperti apa sih cara membuat teka-teki silang untuk pembelajaran anak didik kita ya. Harapannya nanti ini dapat diimplementasikan di pembelajaran kita di sekolah sehingga harapannya dapat membangun atmosfer yang bermanfaat yang baik bagi anak didik kita. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen-nya? Terlihat. Terlihat ya. Ada Bu Sylvie. Baik, kita mulai ya cara membuat teka-teki silangnya. Yang pertama, kita buka Google terlebih dahulu ya. Kemudian kita ketikkan ya puzzle maker. Nah, di sini nanti akan ada tampilan ya. Kita pilih yang pertama, yang opsi yang ada di atas, online puzzle maker. Kita klik. Karena di sini kita akan membuat teka-teki silang, maka kita klik crisscross puzzle. Crisscross puzzle. Oke. Nah, di sini sudah tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama, step pertama ya, ada 3 step yang akan kita lakukan. Step pertama itu adalah terkait dengan judul ya. Mohon untuk apa namanya, untuk mengaktifkan dan otomatis dulu ya. Oke. Oke, baik. Ada masukkan ya. Oke. Baik, step pertama adalah terkait dengan judul dari TTS. Misalnya, di sini saya akan memberikan judul terkait dengan bagian mata, ya, bagian mata, misalnya atau apapun cara Bapak Ibu dalam membuat judul ya. Kemudian yang kedua adalah membuat clue jawaban dengan pertanyaannya. Jadi antara jawaban dengan pertanyaan itu dibatasi dengan spasi. Jadi untuk jawaban itu hanya bisa satu kata, sedangkan pertanyaan itu bisa dengan banyak kata. Kalau misalnya jawaban dari Bapak Ibu itu ada 2 kata, maka digabungkan saja, tidak dengan spasi. Misalnya seperti ini ya. Jawabannya adalah alis, kita spasi ya. Ini merupakan bagian mata yang berfungsi melindungi mata dari keringat. Nah, ini soal yang pertama. Untuk membuat soal pertama dengan soal kedua, memisahkannya itu dengan cara enter. Kemudian yang kedua misalnya bulu mata. Nah, bulu mata ini kan terdiri dari 2 kata. Maka kita gabungkan saja bulu mata, kemudian spasi ya. Nah, di sini bagian mata yang menghalangi debu, asap, dan kotoran masuk ke mata seperti itu. Kemudian apalagi misalnya kelenjar air mata. Nah, itu ada 3 kata ya, kita gabungkan saja. Kemudian spasi ya. Ini
bagian mata yang berfungsi memproduksi air mata. Oke. Ada lagi misalnya kita taruh kornea misalnya ya. Kornea ini adalah bagian mata yang berfungsi memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Kita enter lagi ya, kemudian iris misalnya ya. Ini bagian mata yang mengandung warna. Kita enter lagi, misalnya lagi apa ya, pupil ya. Pupil ini dia bagian mata yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nah, ini Bapak Ibu bebas ya mau berapa soal ya, lensa mata misalnya bagian mata yang berfungsi membentuk bayangan benda yang dilihat. Kemudian retina ya. Retina itu bagian mata yang berfungsi sebagai layar penangkap bayangan benda yang dilihat. Oke, tambah satu lagi ya. Misal saraf mata deh, saraf mata ya. Saraf mata bagian mata yang berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf. Recording in progress. Ke susunan saraf pusat di otak. Oke, misalnya kita cukupkan sampai sini ya Bapak Ibu ya. Artinya di sini kita bisa membuat soal itu sampai 3000 kata ya. Ini masih 2316, tidak masalah kurang dari 3000 ya, tapi tidak bisa lebih dari 3000 kata seperti itu. Kemudian step yang ketiga yaitu tinggal checklist. Ini kebetulan sudah saya checklist ya. Nanti kalau yang belum silakan di checklist. Kemudian create my puzzle. Kita create ya my puzzle. Kita buat TTS kita. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jadi. Dalam waktu hitungan menit saja ya, kita sudah bisa membuat TTS untuk anak didik kita. Soalnya di mana di sini? Sudah ada mendata, sudah ada yang menurun seperti itu ya. Nah, kalau misal kita nih lupa nih sama jawabannya, apa ya jawabannya? Kita bisa show answer ya. Kita tunjuk jawabannya. Ada sudah di sini. Ya. Ini sudah ada jawabannya ya. Atau kita sembunyikan, boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu jika misalnya Bapak Ibu merasa kok kayaknya puzzle ini kurang cocok dengan saya, bentuknya nggak enak, nggak bagus ya, kita bisa menggantinya ya. Kita rebuild puzzle ya. Oke, dia bekerja lagi ya. Nah ini bentuknya berbentuk yang berbeda dengan pertanyaan yang sama ya. Ini ada tetap mendatar, kemudian menurunnya. Bapak Ibu kurang puas lagi dengan bentuknya, mau mengubah lagi boleh Bapak Ibu silakan. Nah seperti ini. Nah, kita klik lagi, nah ini ya. Sampai Bapak Ibu menemukan kira-kira yang mana yang cocok dengan Bapak Ibu ya. Dia tidak akan bosan untuk merubah bentuk puzzle-nya dengan soal yang sama seperti itu. Gampang sekali kan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy puzzle-nya atau print puzzle-nya langsung ke printer, itu bisa. Jadi itu nanti tergantung Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa, bisa langsung di copy atau di print ya. Mau menunjukkan jawaban juga bisa seperti tadi ya, ini ya jawabannya ya. Kemudian ini soalnya ya, atau mau disembunyikan boleh seperti ini. Nah itu cara membuat TTS dalam waktu hitungan detik. Alhamdulillah sudah ada gitu ya dengan aplikasi online Puzzle Maker ini. Jadi aplikasi ini sangat membantu, tidak perlu diinstal juga ya, tinggal di Google kemudian klik Puzzle Maker dan kita sudah bisa membuat TTS kita dengan 3 langkah hanya
hanya dalam waktu beberapa menit saja. Apalagi misalnya kita sudah memiliki clue-nya ya, sudah memiliki jawaban dan soal yang sudah kita ketik di Word misalnya, itu tinggal di copy paste saja. Insya Allah sudah langsung 2 menit itu mungkin sudah selesai kita membuat TTS. Jadi memberikan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, ternyata ketika dibantu dengan teknologi itu akan lebih memudahkan kita. Seperti itu Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup jelas untuk pembuatan TTS-nya? Sangat jelas Bu Sylvie, terima kasih. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru serta peserta didik kita. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu. Amin. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan rekamannya, nanti kita berikan untuk rekamannya ya. Nanti seperti misalnya Bu ada Sylvie, ini bisa di print ya? Oh bisa, jadi ini kita print puzzle. Nih ada menunya print puzzle, kita bisa print. Atau misalnya mau kita copy juga bisa, misalnya copy di Word atau di mana gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi ada 2 alternatif, bisa di copy ya, di copy di Word atau langsung di print puzzle dengan mengkoneksikan ke printernya. Betul ya? Ini berlaku buat matematika juga nggak? Kalau untuk matematika ya, itu nanti spasinya cuma nanti untuk pembuat coba kita ya kita coba kita karena biasanya untuk matematika itu ada aplikasinya tersendiri biasanya ya, ada aplikasinya tersendiri yang lebih apa namanya, yang lebih sesuai dengan matematika ya. Jadi yang ini khusus seperti uraian dan isian aja ya? Ini lebih kepada deskripsi seperti itu ya, lebih ke deskripsi ya. Coba kita spasi gitu ya, 2 misalnya 5 gitu ya. 2 ditambah 3, kita coba ya. 8, 6 tambah 2. Kita bikin misalnya 7, 5 tambah 2. Terus 9, 6 tambah 3. Apa lagi? 10, 5 tambah 5. 12, 6 tambah 6. 15, 7 tambah 8. Oke, ini berarti penjumlahan ya. Oke, coba kita lihat. Dia belum respon, Bu ya. Ya, dia belum bisa respon. Itu ya. Oke, nanti kalau untuk matematika nanti insya Allah nanti kita coba lagi cari untuk aplikasinya ya, yang yang mumpuni seperti itu ya. Tapi kalau yang ini lebih memang untuk yang deskripsi seperti itu. Tuh mungkin ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti boleh untuk bertanya ya via WA ataupun nanti melalui komunikasi dari komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya ya, kesempatan yang sudah diberikan ya untuk komunitas belajar Siskap SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sylvie atas ilmunya. Insyaallah. Ganteng Mas Ugi. Asli. Mas, main ke rumah Mas. Iya. Ngopi ya. Ngopi. Adeh. Mana jilbab Kak Mas? Hah? Dede. Mau tenang ke mana Mas? Siapa Pak D? Recording stopped. Dia lewat iklan. Bagus ini.
absen linknya di-share ya. Itu ada peserta dari SMP 35 Surabaya. Oh, dari Surabaya, Bu. Oke, baik. Terima kasih.